Hai. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita balik lagi ngebahas tank ini. Sekaligus kemarin itu sempat ada yang nanya masalah maintenance ataupun sipon lah ya, yang paling signifikan ditanyakan. Sebenarnya udah pernah aku bahas dan bisa hampir setiap maintenance itu aku jelaskan kenapa sipon itu penting. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang sipon tadi, aku mau jelaskan dulu di tank ini. Seperti yang di video sebelumnya ada aku terangkan, bahwa monte yang di bagian belakang itu baru aku tanam ya, dibandingkan monte yang di bagian depan. Jadi monte bagian depan itu duluan, udah 1 bulan, kemudian monte di bagian belakang baru aku tanam. Nah sekarang itu udah rapet banget, jadi ya cantik lah menurut aku. Kemarin kan sempat kita tinggal lama. Nah posisinya itu lampu tetap hidup sesuai jadwal, tapi air yang sebelum aku tinggal itu aku ganti langsung kurang lebih 50%. Aku ganti air baru, kemudian ketika aku pulang itu aku belum sempat melakukan perawatan karena kemarin sempat ada project di luar juga. Karena baru datang aku langsung menyelesaikan settingan yang sebelum terselesaikan, seperti yang kalian tonton di video yang kemarin ya, yang baru sempat aku upload karena kemarin ada sedikit trouble di HP yang biasa kita pakai buat ngerekam dan ngedit. Nah karena kemarin sempat gak kerawat waktu pas aku balik sekitar 3 hari. Nah sesudah 3 hari kemudian baru sempat aku lakukan perawatan. Aku langsung lakukan trimming, aku lakukan pemantauan. Jadi minus ketika aku tinggal kemarin itu di tank ini itu GSA nya mulai merajalela. Nah kenapa GSA tersebut bisa muncul? Jadi sudah bisa dipastikan bahwa di tank ini kekurangan fosfat ya, ataupun fosforus. Jadi selama aku tinggal kemarin kan nggak sempat aku suplai nutrisi, bahkan fosforus yang biasanya aku suplai juga nggak ada aku suplai. Jadi ya GSA dan lumut-lumut di batu juga kelihatan muncul hijau-hijau. Jadi patokan parameter kalau kalian nggak punya alat buat ngetes air tersebut atau kandungan-kandungan air tertentu, itu bisa kalian lihat dari pertumbuhan, terus minus si tanamannya tersebut, atau mungkin gejala-gejala yang bisa kalian identifikasi sendiri lah ya. Kayak di tank ini seperti yang aku bilang tadi, di batu mulai hijau, terus di bagian tanaman, di bagian daun terutama jenis-jenis tanaman epiphyte ataupun roset, yaitu mudah banget kelihatan kalau misalnya green spot alga muncul, tanda-tanda bahwa si kandungan fosforusnya kekurangan. Itu di Bucephalandra, terus di Helantium tenellum atau Echinodorus tenellus, terus di batu. Sebenarnya sepele sih hal ini, nggak terlalu bakal jadi masalah besar. Cuman kalau misalnya kita biarin, si green spot alga sendiri itu bakal menghalangi klorofil tanaman yang dihinggapi ataupun mengurangi estetika kalau misalnya itu muncul di batu. Jadi kalau bisa diantisipasi ya kalian bisa mulai suplai si fosfat tersebut, fosforus tersebut, bisa dengan suplai rutin langsung ke dalam air. Mungkin ya hitungan misalnya kalian ganti air itu seminggu sekali, bisa kalian suplai itu seminggu 2 kali untuk nutrisi si fosfatnya ya. Kurang lebih sekitar 10 mili per 100 liter air. Jadi bisa kalian kalkulasi lah ukuran tank kalian berapa, volume air kalian berapa, itu tinggal berapa fosforus atau fosfat yang kalian harus suplai. Nah, jadi sekarang bakalan aku rawat lagi, terus aku mau suplai fosforus. Bentar aku coba ambil dulu. Nah untuk fosforus sendiri aku biasanya menggunakan produk dari One Reset ya. Ini adalah fosforus ataupun fosfat. Untuk pemakaian sebenarnya di botol sudah ada, tapi aku terangin aja lagi ya. Untuk di botol sendiri keterangannya 1 mili per 10 liter, berarti kurang lebih sama dengan apa yang aku paparkan tadi, 10 mili per 100 liter air. Jadi tinggal kalian kalkulasi aja. Sedangkan di tank ini itu kurang lebih sekitar 60 liter, jadi aku hanya perlu pakai kurang lebih sekitar 2 pump sekali suplai per seminggu 2 kali lah ya. Jadi ya langsung aja dikasihin. Bentar, aku ngerokok dulu. Kalau nggak ngerokok, nggak bisa ngejelasin nanti. Santai aja ya. Bang. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan seperti yang ditanyakan
ada yang komen sih kemarin, tapi aku lupa capture. Ntar aku coba cari, kalau misalnya ada aku tampilin di sini. Kemarin dia itu nanya, bang gimana sih caranya maintenance ataupun sifon biar nggak becek. Sebenarnya kalau nggak becek tuh nggak mungkin ya, pasti becek kalau menurut aku, karena setelah tangan kita masuk pasti bisa keluar air netes ke bagian bawah. Jadi antisipasi aja dengan taruh kain di bagian bawah, dan kalaupun sifon itu jangan nanggung, jadi sekalian sifon di bagian substrat seperti yang aku lakukan. Nah, yang biasa aku lakukan setiap maintenance ataupun sifon, biasanya sifon aku lakukan sebulan sekali ya. Jadi sebulan sekali itu aku lakukan sifon total semua di bagian substrat. Itu aku coba sedotin secara perlahan dengan masukkan pipa akuarium yang bening itu ya, terus pasang selang, kemudian sambil diarahkan ke bagian substrat tadi ataupun ke monte, itu bisa kalian lipat dulu selangnya, kemudian dibuka perlahan sambil ditutup, buka perlahan ditutup biar nyedotnya nggak kencang. Jadi kotoran-kotoran kecil ataupun amoniak yang ngendap di bagian bawah itu bisa kesedot maksimal. Lakukan bertahap ke beberapa sisi yang bisa dijangkau lah, jadi nggak mesti semua kayak di bagian sisi celah batu, itu kan pasti kehalangan. Nah, sisanya kalian bisa lakukan sambil ditepuk-tepuk atau dikibas-kibas biar kotoran kecilnya keangkat, kemudian langsung disedot. Udah sih, cara yang aku lakukan tuh itu aja, biar kualitas airnya bisa bagus, substratnya terjaga kebersihannya, kemudian tanamannya juga bakalan sehat. Nah, terus aku juga mau ngasih sedikit mungkin pengalaman aku selama ini ketika main tanaman Monte Carlo ya. Jadi Monte Carlo sendiri, kebetulan kan air di rumahku ini parameternya bisa dibilang soft, karena kandungan mineralnya itu rendah. Cuman KH-nya aja yang bisa dibilang lebih tinggi dari si mineralnya tadi, si GH-nya. Jadi KH di rumah ini kurang lebih sekitar 4 DKH dulu ya, waktu dulu aku sempat tes. Kemudian GH-nya itu hanya 1/2 DGH kalau nggak salah dulu ya, kurang lebih tahun 2017 atau 2018 waktu aku sempat tes. Nah, sekarang aku nggak pernah lakukan tes lagi karena alatnya mahal, jadi rasaku sia-sia aja sih kalau aku cuman beli buat ngetes satu sumber mata air. Jadi aku hanya berpatokan ketika dulu aku tes aja. Nah, kemudian di setiap kali aku lakukan pergantian air, aku selalu remineralize atau menaikkan kadar mineral air yang ada di dalam tank ya. Jadi ketika sudah disuplai, mineralnya tadi aku tambah. Yang aku tambah itu aku gunakan kalsium dan magnesium yang udah aku gabung jadi satu, kemudian langsung aku suplai aja ke dalam tank. Simpelnya kayak gitu sih. Sering banget aku udah bahas kayak di video yang ini, itu detail banget kalau kalian mau lihat. Cuman penjelasannya nggak sebagus sekarang mungkin, karena dulu itu aku masih belum bisa menjelaskan secara rinci, hanya ngoceh-ngoceh aja, yang penting tersampaikan lah. Nah, jadi jangan pernah kalian berpikiran kalian menggunakan air galon itu udah jadi sumber air yang bagus, karena rata-rata air galon sendiri kan mineralnya juga rendah. Kalau misalnya kalian gunakan air itu dan nggak kalian naikkan kadar mineral atau remineralize, bahasa yang biasa dipakai lah bahasa Inggrisnya, itu juga bakalan sia-sia. Jadi monte dengan kandungan mineral rendah, dia bakal kerdil, tumbuhnya bakalan kecil daunnya. Jadi kemarin waktu pas awal tanam si tank ini, monte di bagian depan itu kerdil banget. Nah, waktu pas sudah aku ganti, sekarang mineral aku naikkan, aku supply terus dengan kalsium dan magnesium. Sekarang daun rotala udah mulai sehat, udah mulai besar lah jatuhnya. Jadi kalau misalnya kalsium yang kalian supply itu lebih dominan buat ya pokoknya kalau misalnya kalian punya test kit, water test kit, kalian tes aja selama itu nggak melebihi 10-12 DGH, monte bakalan subur banget. Tapi kalau misalnya kalian tanam monte di bawah 4 DGH, daunnya bakalan ngerdil dan pertumbuhannya bakalan lama banget, karena kalsium, pengalaman aku ya, ini pengalaman aku, mungkin dari scaper lain ataupun master-master yang lain bisa berbeda lagi, cuman ini berdasarkan pengalaman yang aku pernah ngerawat si monte sendiri dengan air yang ada di tempatku ya kayak gini. Jadi kalsium yang aku suplai itu lebih dominan, monte bakalan lebih cepat tumbuh dan daunnya bakalan lebih besar. Sebelum memponis sesuatu, usahakan kalian bisa identifikasi kenapa masalah tersebut bisa muncul. Misalnya kalian bisa ponis yang paling pertama itu adalah CO2. Kalau misalnya CO2 kalian itu bermasalah ataupun fluktuatif ya,
bisa deras bisa pelan, terutama yang menggunakan chisot itu bisa kalian coba identifikasi dulu. Nah di tank ini aku itu menggunakan chisot ragul gel yang ya kalian tahu lah sendiri. Jadi di sini udah kelihatan ya ragul gel dan keluarannya tuh stabil banget. Nah jadi ini tuh cukup banget buat tank ini karena kalian bisa lihat Monte Carlo nya itu subur banget lah ya. Dan kalau misalnya CO2 nya aman baik-baik aja, kalian baru bisa cari permasalahan yang lain. Misalnya kayak yang udah aku jelasin tadi, bahwa sudah bisa dipastikan kekurangan fosforus karena dalam beberapa waktu kemarin ya kurang lebih 10 harian tank ini tanpa nutrisi, tanpa ganti air juga. Jadi ya ada yang mau beli CO2 nya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee ya, link ada di deskripsi. Promo dulu sedikit, maaf nih agak ngantuk karena udah jam 2 malam, udah aduh mantap banget. Udah mungkin videonya kayak gitu aja dulu, semoga ada yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Dan jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Jangan lupa buat tonton video-videoku yang lain dan tekan tombol subscribe. Bye. Udah jam 2 coy. Udah nih. Woi, jam 2.16. Tidur-tidur.